Shalom Bapak Ibu dan teman-teman Christian Community Menara Standar Charter, dimanapun berada. Kita bersyukur hanya atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus bagi kita semua, sehingga kita dapat beribadah bersama merayakan Natal online. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Philip Mantova yang sudah menjadi berkat buat kami melalui firman Tuhan yang diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati lebih lagi pelayanan Bapak dan keluarga. Juga untuk worship leader, Saudara Marlon, dan tim musik. Tim dari GBI City of Love Gedung Sampurna, dan juga kesaksian Saudara Michael Panjaitan. Untuk I.O. dan tim multimedia, untuk paduan suara. Para singers dan pendoa syafaat dari CCMSC. Tuhan Yesus memberkati semua. Pada kesempatan ini, tentunya saya selaku Ketua Panitia Natal CCMSC 2021, mengucapkan terima kasih kepada pengurus CCMSC dan Bakorubris yang sudah memberi kepercayaan dan membimbing kami panitia Natal, dan juga kepada semua panitia Natal yang sudah memberikan tenaga dan pikiran, sehingga dapat terlaksananya ibadah Natal ini. Kiranya kita semua semakin dipakai lagi, menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tema Natal kita kali ini adalah Unshakable Faith, yang diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 4. Menjadi dasar bagi kita untuk melanjutkan langkah di masa yang akan datang, bahwa kita perlu iman yang kuat dalam Yesus. Sebagai anak Tuhan yang mengasihi Dia dan melakukan kehendak-Nya, kita tidak perlu takut karena ada kemenangan yang sudah diberikan bagi kita, yaitu iman kita di dalam Yesus Kristus. Bersama Yesus, kita akan kuat dan tidak mudah tergoncangkan, sehingga dapat terus menggenapi rencananya bagi kita. Kiranya kasih dan damai sejahtera Natal senantiasa ada di dalam kita semua, memampukan kita membawa kasih-Nya dimanapun kita berada. Terus memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang yang kita temui. Roh Kudus mampukan. Tetap kuat dan andalkan Tuhan Yesus dalam setiap langkah kita. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang luar biasa, yang karena kelahirannya telah membawa kita kepada suatu pengharapan, keselamatan dan hidup yang kekal. Patut kita sadari dan syukuri pula, hanya karena kasih dan anugerahnya lah hingga saat ini kita dapat hadir dalam suasana sukacita untuk bersekutu bersama dalam perayaan Natal bersama Bakor Umkris, PT Pertamina EP Regional 2, dan Christian Community Menara Standar Charter. Berjalan dalam kondisi saat ini, di mana semua kelihatan tidak pasti dan tidak mudah, maka dibutuhkanlah iman yang kuat, iman yang tidak mudah tergoyahkan, bukan hanya bertahan, tetapi juga mampu untuk melangkah dalam rencana Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Pada kesempatan ini juga, saya ingin mengajak seluruh umat Kristiani PT Pertamina EP, khususnya di Regional 2, untuk bergabung bersama dalam ibadah online melalui Zoom setiap hari Jumat jam 12 siang dan doa siang online setiap hari Rabu jam 12 untuk bersama-sama kita menyembah Tuhan, serta belajar tentang kebenaran firman, dan juga untuk dapat membangun iman yang teguh, serta bisa menjadi berkat bagi perusahaan ini untuk menjadikan diri sebagai agen perubahan dan berperan aktif untuk menjaga sustainable bisnis perusahaan tercinta ini. Sehubungan dengan perayaan Natal ini, saya mewakili PT Pertamina EP Regional 2, khususnya umat Kristiani, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, kepada para undangan, serta kepada Bapak dan Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang telah menghadiri Natal bersama Pertamina EP Regional 2 dan Christian Community Menara Standar Charter. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini, di mana di antara kesibukan tugas masing-masing yang menumpuk, namun masih tetap mempersiapkan segala sesuatunya sehingga perayaan Natal pada hari ini dapat terlaksana. Demikianlah sambutan singkat ini saya sampaikan. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati setiap langkah kita. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah raya Natal Christian Community Menara Standar Center, juga Bakorum Kris Pertamina EP. Sekalipun lewat ibadah virtual, tapi kita mau menikmati Tuhan bersama-sama. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ada, mari kita nikmati Tuhan dan bersyukur untuk hari-hari, untuk tahun-tahun dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk musim yang baru, untuk tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami janji segala yang terbaik dari hidup kami. Kami persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Demi nama Yesus, kami siap menyembah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Mari katakan sekali lagi, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari katakan sama-sama, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Mari sekali lagi katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur. Sekali lagi nyatakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu ya Tuhan takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur, ku bersyukur. Mari sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan di hadapan Tuhan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku mari katakan tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali lagi kami nyatakan ya Tuhan, terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, kami datang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Naikkan syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kasih dan setia-Mu di dalam hidup kami. Oh, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kau Tuhan yang menyertai, Kau Tuhan yang menyertai kami sampai hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu. Sepanjang tahun ini Tuhan yang menyertai. Sepanjang tahun ini Tuhan yang menuntun kami sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Oh, Kau baik bagi kami Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menuntun, Engkau yang menyertai. Sampai hari ini Tuhan yang menyertai kami. Itu sebabnya kami mau angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan sembah dan puji. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan kami menyembah-Mu ya Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sambil angkat kedua tanganmu nyatakan sembah dan puji Dia. Dan puji, kami sembah Engkau, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
sesuatu yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, yaitu iman kami yang percaya kepada Tuhan. Kami datang bersukacita karena kebaikan Tuhan, lahirnya Sang Raja Damai. Dalam nama Yesus, yang percaya siap memuji Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya dimanapun kita ada, kalau boleh saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tinggikan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Yang setuju katakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Amin. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bumi. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak, bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang percaya tepuk tangan yang panjang buat Allah kita, katakan wuh. Kita sambut Raja Damai. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan sama-sama sekali lagi. Sebab dia Raja yang lahir ke dunia, Juru Selamat, namanya Yesus Kristus Tuhan. Wuh. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Woo! Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Oh, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus. Sambil angkat tanganmu katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Woo! Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus. Mari sambil angkat tanganmu katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Biar jemaat dari rumah angkat suaramu. Puji Hosana. Lebih baik lagi katakan mulia namanya. Puji Hosana, mulia. Mari sama-sama lagi puji Hosana, puji Hosana.
Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Berikan tepuk tangan bagi Raja Damai. Mulia namamu ya Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, khususnya keluarga besar Christian Community Menara Standard Chartered dan juga Bakorum Kris Pertamina EP. Senang sekali kita bisa berjumpa secara virtual dan dengan penuh sukacita izinkan saya mengucapkan selamat Hari Natal untuk setiap kita. Saya Michael Panjaitan bersyukur sekali bisa merayakan Natal tahun ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara meskipun secara virtual. Tema tahun ini adalah Unshakable Faith, iman yang tak tergoncangkan, berbicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita dengan luar biasa. Baik atau buruk pun situasi hidup kita, Dia tetap Tuhan yang baik untuk selama-lamanya. Bersyukur diizinkan Tuhan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Di tahun 2017 ada satu lagu yang menjadi lagu kekuatan dalam hidup saya. Ketika kami menikah, saya menikah dan istri saya, orang-orang berkata susah untuk punya anak, gak mungkin bisa punya anak. Tapi di saat itu saya tahu bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Hidup saya tidak ditentukan sama apa kata orang. Hidup saya ditentukan sama apa kata firman Tuhan, janji Tuhan. Unshakable faith. Dalam masa-masa yang seperti itu, tetap saya berkata, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Ketika semua orang berkata gak mungkin bisa punya anak. Tapi janji Tuhan, apa yang sudah Dia janjikan dalam hidup kita pasti akan digenapi di dalam waktu yang terbaik dari Tuhan. Dan hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara menyaksikan kemurahan Tuhan. Ketika orang berkata gak mungkin punya anak, hari ini saya dan istri saya, keluarga kami diberikan anak oleh Tuhan. Anak yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Saya belajar bahwa selama kita mau tetap percaya, berserah, berharap di dalam janji Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah lalai, Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, di momen Natal ini, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat mengalami janji Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku Selamat mengalami janji Tuhan, selamat hari Natal. Saya Michael Panjaitan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari
Di dalam hati yang percaya, Tuhan kan bertata. Angkatlah suara dengan pujian, masyhurkanlah Yesus ke seluruh dunia. Naikkanlah pujian bagi Tuhan, bernyanyilah dan muliakan Dia, muliakanlah Dia. Naikkanlah pujian bagi Tuhan, kasih-Nya memenuhi angkasa. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari sekali lagi sama-sama nyanyikan di hadapan Tuhan. Malam kudus, Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada
Kristus anak Daud. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kami bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkenan datang ke dunia ini dan mau memberi harapan dalam anugerah-Mu, terima kasih untuk cinta kasih-Mu ya Bapa. Di malam Natal ini ya Tuhan, kami berdoa meminta bernazar kepadamu ya Tuhan, berkenan Engkau mengampuni dosa dan salah kami, sehingga doa kami tak terhalangi, Engkau berkenan menyandangkan telinga-Mu atas permohonan kami. Tak henti pula kami bersyukur buat Natal yang tiba menyapa setiap hati umat-Mu. Bintang Natal itu datang terdengar bersuara memanggil kami. Ya Bapa, kiranya doa kami di malam ini Engkau dengar. Kami berdoa bagi dunia ini, di mana di segala penjuru bumi masih mengalami pandemi COVID-19. Kami hanya meminta dan berharap kepadamu ya Tuhan, supaya masa pandemi ini boleh berlalu dan selama kami menantikan masa ini berlalu, kami diberikan kesabaran, keteguhan iman, dan biarlah Tuhan semuanya itu tumbuh dalam hati kami dengan cara Tuhan sesungguhnya menunjukkan kuasa buat kami. Berkenan Engkau menyembuhkan umat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jikalau ada beberapa jemaat yang saat ini sedang bergumul oleh karena penyakit ini, Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, nama Tuhan boleh ada menjadi kekuatan yang mengangkat sakit penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kami yang saat ini telah menjalankan protokol kesehatan, mengandalkan Tuhan adalah yang utama. Mari berikan juga kesabaran dan ketekunan untuk kami bisa menjalankannya seturut kehendak Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk kedamaian secara khusus Indonesia, kesehatan negara kami dipulihkan, biarlah damai sejahtera, shalom atas Indonesia. Berkenan Bapa, Engkau juga memberkati para pemimpin kami menjalankan masa-masa kepemimpinan mereka untuk dijauhkan dari segala tindak kriminal, korupsi, nepotisme. Biarlah Engkau yang turut campur tangan dalam kepemimpinan mereka untuk takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua gereja yang saat ini merayakan Natal, meskipun kami tidak bertatap muka, tapi kami tahu tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk melawat kami. Telinga Tuhan senantiasa mau mendengar doa dan permohonan ucapan syukur kami. Kiranya seluruh gereja yang saat ini merayakan Natal dalam damai sejahtera Tuhan. Dijauhkan kami dari segala kekhawatiran. Biarlah kami boleh merayakan Natal, sukacita, meskipun kami harus menjalaninya dengan segala keterbatasan yang ada. Hiburkanlah kami yang berduka cita, kuatkan dan teguhkanlah iman kami senantiasa dalam pengharapan-Mu. Damai dan sejahtera atas Indonesia, dan kami rindu yang Tuhan boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengingat mereka yang saat ini berada dalam keadaan terpenjara, mereka yang kepenuhan, mereka yang harus berhadapan secara langsung dengan COVID-19. Secara khusus satuan tugas, Tuhan kiranya Engkau berkenan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka gumuli, sehingga ya Bapa, kami ada senantiasa dalam rahmat-Mu. Bapa, kami berterima kasih untuk jemaat yang boleh menyaksikan ibadah Natal hari ini. Kami mohon berkat-Mu atas setiap keluarga, Jemaat Kristen Community Menara Standard Chartered yang turut menyaksikan tayangan ini. Kiranya rahmat Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, kami yang ada dalam surga, di malam Natal yang kudus ini, seorang anak telah lahir untuk kita. Kami mengingat akan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan dan pemeliharaan-Mu, kasih-Mu yang tak berkesudahan, sejak dari kekelan sampai kepada kekelan. Betapa luar biasanya kasih-Mu ya Bapa, sehingga Engkau telah mengaruniakan putra-Mu yang tunggal, lahir ke dalam dunia ini, sebagai juru selamat dunia, untuk menebus dosa-dosa kami. Di sepanjang tahun ini kami sudah mengalami suka dan duka yang begitu banyak, baik bencana alam hingga
masa pandemi sampai saat ini. Namun satu hal yang kami percaya ya Bapa, yaitu penyertaan-Mu senantiasa bersama kami. Semua yang telah Engkau izinkan terjadi akan membawa kebaikan bagi kami sebab kami mengasihi-Mu. Engkau adalah Bapa yang baik, yang senantiasa memberikan yang baik dan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami sambut Engkau Yesus Tuhan, Engkau Raja Damai, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan, di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat, penasehat, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan sama-sama, penasehat ajaib, penasehat ajaib,
perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami sambut Engkau ya Tuhan. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sama-sama katakan penasehat ajaib, penasehat ajaib. Engkau Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Engkau Raja damai ya Tuhan. Terima kasih. Raja damai. Mari sambut Dia di hatimu, katakan. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Mari sama-sama angkat suaramu lagi, katakan. Dia penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Shalom saudara-saudara seiman di dalam Kristus. Selamat Hari Natal. Ini adalah bulan bahagia, damai sejahtera Tuhan melingkupi hati kita. Khususnya Tuhan memberkati Christian Community Menara Standard Charter. Berdoa agar setiap anak-anak Tuhan mengalami berkat-berkat Kristus dan tahun depan masuk ke dalam tanah perjanjian. Janji Tuhan akan digenapi. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Sebelum firman Tuhan dibagikan, minta Roh Kudus yang bekerja di hati kita. Mari tundukkan kepala, kita panggil nama Yesus. Tuhan Yesus tercinta, sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Ajari kami ya Tuhan Yesus untuk memiliki iman yang tidak goyah. Iman yang bekerja melalui kasih. Kasih Yesus di hidup kami. Sampaikan pesanmu yang praktis akan menolong setiap kami. Bukan menjadi lebih baik, tapi untuk menjadi seperti Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka sama-sama di 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1-5. Iman yang tidak goyah itu seperti apa? Saya kasih dulu satu kalimat saja rangkumannya. Iman yang tidak goyah adalah iman yang bekerja melalui kasih. Bukankah yang terbesar adalah kasih? Bukan iman atau pengharapan. Jadi kalau kasih adalah fondasi, iman kita pasti akan teguh berdiri. Diterpa angin badai pun tidak akan goyang. Sebab siapa mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan lebih dulu, orang itu berada di titik aman. Iman seperti apa yang unshakable, tidak bisa digoncangkan. Orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih Yesus. Saya bacakan dulu ayat 1
Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Baca ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ini ayat masnya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iman sejenis ini yang tidak akan pernah goyah. Iman yang bekerja melalui kasih. Pertama-tama ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Di sini Rasul Yohanes menjelaskan tentang proses lahir baru. Jadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hari ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, hari itu kita lahir kembali. Tapi bukan melalui rahim mama, tetapi oleh Roh Kudus, oleh firman. Waktu kita lahir baru, kita lahir dari Allah. Di hari kita percaya. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, maksudnya kalau kita dilahirkan baru oleh kuasa Roh Kudus, kita pasti akan mencintai Kristus. Karena sejak hari itu, kalau kita berdoa, doanya udah Bapa kami. Karena zaman dahulu kita hanya tahu Yesus dari jauh. Kita menganggap Yesus itu tokoh agama. Atau lebih tepatnya, banyak orang beranggapan bahwa Yesus Kristus hanyalah sebuah agama. Tapi waktu hati kita mengalami pekerjaan atau karya Roh Kudus, kita dilahirkan kembali di dalam roh dan kebenaran. Hari itu kita nggak lagi memanggil Tuhan itu sesuatu yang jauh. Dia bukan lagi seorang pribadi yang tidak bisa dijangkau oleh kita. Melainkan setiap kali kita berdoa pejamkan mata, kita berhak berkata, ya Bapa, ya Abah, Bapa kami di dalam sorga. Otomatis pasti hati kita mengasihi Tuhan yang melahirkan kita. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah musuh iman. Kalau sama Tuhannya pasti gak ada masalah, karena Tuhan itu baik dan sempurna. Nah, masalah kita itu horizontal dengan sesama atau saudara seiman. Kalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan, Dia yang melahirkan, maka kita juga harus mengasihi orang-orang yang lahir daripadanya. Jarang yang namanya sesama saudara sibling atau kakak beradik itu berantem sama papa mamanya. Biasanya mereka berantem di antara mereka. Nah, masalah kita di sini kita dicobai. Kalau sama Tuhan itu sempurna. Jadi kalau ada orang yang kecewa sama Tuhan itu agak keterlaluan. Mana bisa sih Tuhan sebaik itu loh, Dia hutang apa sama kita. Kita gak masuk ke neraka aja, kita harus berterima kasih selama-lamanya. Tapi lupakan orang yang bisa kecewa sama Tuhan. Seharusnya kita ini gak akan pernah berantem sama Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Kasih. Dan kita gak mungkin bisa punya alasan untuk dendam atau kesel sama Tuhan atau hati kita jengkel sama Dia. Gak bisa. Karena Dia itu selalu memberi, tak pernah kembali. Dia tak pernah minta kembalian. Tapi yang seringkali menggocoh kita itu justru saudara seiman. Yang melahirkan kita itu kita no problemo, tidak ada masalah. Tetapi yang dilahirkan daripadanya, orang di kiri kananmu saudara seiman, itu yang biasanya jadi masalah dalam kehidupan Anda dan saya. Jangan bilang begitulah, kita sendiri sering jadi masalah buat orang. Kita loh, seringkali menjadi salibnya orang lain. Tapi Alkitab ini dengan jelas berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, saya tambahi satu kata aja, harus mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Musuh iman terbesar itu ternyata bukan ketidakpercayaan, tapi kepahitan. Orang yang pahit hatinya, orang yang benci sesamanya, apalagi saudara seiman, orang yang dibentuk gak jadi, mereka yang konflik batiniah, tidak mau mengampuni, tidak mau menerima kelemahan orang lain, tidak mau juga saling sabar, panjang sabar satu dengan yang lainnya. Orang seperti itu biasanya imannya cepat lambat akan goyah kepada Tuhan. Karena ujian kita, pembentukan terjadinya bukan vertikal. Karena kita gak bisa dibentuk karena Tuhan. Karena Tuhan itu tidak menjadi salib kita, Dia itu berkat.
Berkat dengan B huruf besar. Ujian kita sesungguhnya itu horizontal dengan sesama kita. Nah, faith is formed and faith is also shaken. Iman itu dibentuk, dibuat kokoh, bahkan iman pun digoyangkan karena saudara seiman. Itulah sebabnya hati-hati. Sangat tricky, sangat menjebak sekali. Orang kira bahwa untuk menguatkan imannya, dia harus tambah percaya. Dia harus pompa-pompa. Dia harus positive thinking. Dia harus iman-imani. Siapa bilang iman itu mengiman-imankan? Kalau kita mau punya iman lebih besar, perbesar kasih. Kasih kepada sesamamu. Waktu iman kita itu segitu, tapi kalau kasih kita segini, cepat lambat iman itu akan menyusul size-nya seperti kasih. Seorang mama yang cinta pada anaknya, apalagi jikalau semata wayang, jikalau ada orang jahat datang, dia nggak akan peduli kalau mama itu kalah kuat dengan laki-laki, badannya sebelah sana besar dan kekar, mama itu kurus kerempeng, tapi kalau anaknya dalam bahaya, dia mungkin tidak beriman pada kekuatannya, dia tahu dia nggak akan mampu mengalahkan penjahat itu. Tapi karena kasihnya sebesar itu, kasih ibu kepada beta, tak terhingga. Seperti lagu itu yang kita sering kali nyanyikan waktu masih kecil. Kasih mama itu tiada duanya, tapi karena dia mau menyelamatkan anaknya, dia pasti akan lawan tuh penjahat. Dan dia gak peduli kalau kalah size atau kalah kuat. Dia akan lawan untuk melindungi anaknya. Pada akhirnya, iman itu mengikuti kasih. Kalau kasihnya segini, iman pasti menyusul nanti. Dia gak akan peduli. Dia gak akan lihat kelemahannya. Dia percaya, bukannya hanya dia percaya, dia harus kalahkan penjahat itu demi menyelamatkan anaknya. Kasih adalah kuasa iman itu sendiri. Iman yang besar, yang kokoh, yang tegas, yang teguh berdiri adalah iman yang bertumpu pada kasih Yesus di dalam hidup kita. Dan kasih itu harus kita manifestasikan kepada sesama kita. Ayat 2, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Lalu ada kalimat berikutnya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Ingat mama tadi yang melindungi anaknya, sebuah ilustrasi saja. Jadi gak berat, dia gak keberatan untuk taruh nyawa. Dia juga tidak akan keberatan untuk melawan. Dia gak hitung-hitungan apa bisa gak ya. Mikir nanti, kalau anaknya dalam bahaya, karena dia sangat cinta, kasih mama kepada anaknya, sama sekali tidak berat hati untuk mempertaruhkan segala sesuatu. Demonstrasi iman sesungguhnya adalah ketaatan. Seseorang bisa mengaku-ngaku dia beriman pada Tuhan, tunjukkan dalam perbuatan. Iman yang gak goyah itu sebesar apa sih size-nya? XL kali atau extra large? Bukan. Iman itu secukupnya biji sesawi. Yang penting tujuannya. Kalau hati kita niat atau niat hati untuk mentaati. Jikalau kita mau taat pada firman Allah, Tuhan yang akan kuatkan iman kita. Tuhan yang akan tambahkan iman kita. Tuhan itu yang akan bertanggung jawab atas kita. Jadi ketaatan adalah wujud iman. Dan orang kalau mau taat pada Tuhan itu kalau nggak mengasihi dia, akan keberatan. Saya harus taat atau patuh pada peraturan di negara. Di negeri ini adalah negara hukum. Kita nggak boleh terus kekerasan dalam rumah tangga, KDART. Saya tidak pukul anak saya, bukan karena saya takut di penjara meskipun ada hukumnya. Bukan saya takut dituntut di pengadilan atau ditangkap oleh aparat, bukan. Saya patuh pada hukum, tapi motivasi saya tunduk pada hukum itu bukan karena takut atau ketakutan, tapi karena kasih. Jadi bagi saya nggak berat untuk tidak pukul anak, karena saya cinta mereka setengah mati. Bukan hanya tidak memukul mereka, saya bahkan rela untuk menyerahkan nyawa saya jikalau ada orang membahayakan mereka. Saya tidak berpikir dua kali, tidak keberatan hati untuk menaruh badan saya sendiri sebagai resiko atau sebagai pengganti. Itu dia, kasih adalah motivasi. Sebab ini tandanya kalau kita mengasihi anak Allah, ini tandanya kita beriman, yaitu kalau kita melakukan perintahnya. Dan perintahnya itu gak berat,
jikalau iman kita bekerja melalui kasih. Makanya itu, iman tuh gak perlu dipompa-pompa seperti ban depan, ban belakang, atau ban serep di mobil kita. Gak perlu, iman tuh gak usah dipompa sama sekali. Hiduplah dalam kasih, imanmu akan semakin besar tiap hari. Dan gak perlu besar-besar, imannya pasti tepat guna ketika diperlukan iman itu ada. Jikalau anak manusia datang, anak Allah datang, adakah ia menemukan iman? Iman itu bukan size-nya. Iman itu fungsinya nanti pada waktunya iman itu akan beraksi. Yang penting kita tiap hari hidup dalam kasih. Dan kasih itu bukan hanya kasih secara vertikal ke atas. Kasih itu latihannya ke samping, ke kanan kiri. Hiduplah dalam kasih. Maka imanmu pasti akan beraksi. Ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Seperti mama tadi yang melindungi anaknya, Anda akan terkejut. Tiba-tiba ada super power di dalam diri seorang ibu. Karena itu, jikalau kita melihat seekor hewan contohnya, waktu dulu saya sekolah di Kanada. Diperingatkan kalau kelihatan bear atau grizzly bear atau kelihatan beruang yang jenis terbesar itu grizzly. Warnanya coklat begitu, karena kami tinggal di daerah-daerah yang ada hutan-hutannya kan. Nah waktu kelihatan seperti itu, mendingan langsung masuk ke rumah aja. Karena mama bear kalau sama anak-anaknya akan menjadi 7 kali lebih kuat. Belum lagi beruang memang sudah kuat. Kalau ada anak-anaknya dan dia merasa anak-anaknya dalam bahaya, mereka jadi dahsyat. Iman itu begitu. Ketika dia memang sudah waktunya beraksi, asal kita hidup dalam kasih, waktu diperlukan suatu hari nanti, Tuhan akan menjawab. Iman itu gak mungkin bertepuk sebelah tangan. Karena Alkitab mengatakan barang siapa berseru pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Iman tidak bertepuk sebelah tangan. Setiap kali iman itu beraksi, asal motivasinya kasih, boom! God appears. Tuhan akan muncul. Ya. Akan ada supernatural blessing. Akan ada supernatural power. Ada kuasa supranatural di sana. Ayat 5. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Intisari iman itu bukan iman untuk mendapatkan. Aku imani atau beriman pada iman. Oh Tuhan, aku punya iman yang dahsyat. Aku bisa dapat segala sesuatu yang ku mau. Aku bisa dapat rumah, mobil, segala sesuatu yang idaman. Atau apa yang dagingku inginkan. Bukan. Iman itu intisarinya terakhirnya cuman ini. Allah adalah kasih. Iman itu berpusat pada satu pribadi. Untuk mengenal pribadi ini dan mendengarkan suaranya. Dan menuruti firman-Nya. Pribadi itu adalah Yesus anak Allah. Saya ulang lagi ayat 5. Siapa yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bosnya imanku bukanlah diriku dan apa yang ku mau. Bosnya imanku adalah dirinya, Yesus Kristus. Dan apa yang menjadi kehendak serta firman-Nya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dan dia adalah kasih. Mari kita hidup dalam kasih setiap hari. Siap-siap ketika iman kita beraksi, Tuhan akan muncul dengan cara yang tidak terduga untuk menjawab imanmu dengan cara yang ajaib. Mari letakkan tangan kita di dada kita seperti ini. Mari kita minta kasih Tuhan memulihkan kita. Dan minta kasih itu bekerja dengan dalam jiwa kita. Menghasilkan iman yang dahsyat. Iman yang tidak goyah. Iman yang bekerja melalui kasih-Nya. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Sekali lagi kita nyanyikan, kita buat komitmen ini. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni.
Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah dunia. Tuhan Yesus, Kau ajari kami bahwa iman yang bekerja melalui kasih adalah iman yang paling dahsyat. Kami sadar hari ini Tuhan bahwa iman seperti itu yang mengalahkan dunia karena berpusat pada Kristus dan kehendak-Nya. Kami ingin kembali ke poros kehendak Allah di hidup kami mulai hari ini sejak kami mendengarkan firman ini. Kami mau melakukan firman Tuhan. Ya, sekarang kami mengerti iman bukan untuk dipompa. Iman bukan untuk besar-besaran. Iman kami sederhana. Live, hidup, every day, setiap hari dalam kasih Yesus. Dan praktekkan kasih itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Hanya itu saja. Dan dari situ Tuhan bawa kami from glory to glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan lebih besar. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang telah mendengar firman ini. Meteraikan dengan kemenangan-kemenangan. Biarkan iman mereka diurapi untuk waktu-waktu ke depan. Untuk hari-hari esok. Penuh dengan pengharapan dan kemenangan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Segala hormat, puji, dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai dan memberkati kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melakukan Natal bersama Christian Community Menara Standar Chartered dan Bakorum Kris Pertamina EP secara online. Natal bersama ini telah dilakukan sejak tahun 2013 di gedung Menara Standar Chartered. Namun dalam rangka mengantisipasi pandemi, maka perayaan Natal tahun ini masih dilakukan secara online. Oleh kemurahan Tuhan, selama tahun 2021, kita bersama-sama juga diberikan kesempatan untuk berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan dalam bentuk bakti sosial sebagai berikut. Yang pertama, di bulan Februari tahun 2021, kita melakukan bakti sosial kepada korban banjir daerah Dawan Cikampek melalui Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa. Masih di bulan yang sama, kita melakukan bakti sosial ke rumah singgah anak-anak Pondok Cerdas Catalonia di Jalan Bukit Duri, Manggarai, Jakarta Selatan. Lalu pada bulan April tahun 2021, kita bersama-sama melakukan bantuan untuk korban bencana banjir di Nusa Tenggara Timur melalui Forum Pemuda NTT dan melalui koresponden kami di sana. Tim doa PD CCMSC dan seluruh keluarga dan saudara-saudara terkasih yang telah menolong saya dalam masalah ini. Saya tidak dapat membalas budi baik Bapak Ibu yang telah menolong saya. Hanya Tuhan yang dapat membalas. Pada bulan Agustus tahun 2021, kita melakukan bakti sosial ke Bukit Karmel di daerah Gadok. Lalu pada bulan September tahun 2021, kami melakukan bakti sosial ke penampungan orang dengan gangguan jiwa, Yayasan Kasih Peduli bagi Sesama di Bekasi Timur. Pada kesempatan ini kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bergabung bersama kami dalam ibadah online melalui Zoom setiap hari Jumat jam 12 siang dan doa siang online setiap hari Rabu jam 12 siang. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan, dan menerima berkat dan kekuatan dari Bapa di sorga. Akhir kata, perkenankan saya mewakili Christian Community Menara Standar Chartered mengucapkan terima kasih kepada Saudara Rafiq selaku Ketua Panitia Natal, beserta segenap panitia yang terlibat, kepada Bakorum Kris Pertamina EP, dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam memberikan dukungan bagi terlaksananya ibadah Natal ini. Selamat Natal untuk kita semua, kiranya melalui Natal ini Tuhan memberikan damai sejahtera, inspirasi dan kekuatan bagi kita untuk memiliki iman yang tidak tergoncangkan dalam kasih karunia Kristus, yang memampukan kita untuk berjalan dalam rencana Tuhan, menjadi saksi dan berkat bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 2021. Kiranya Natal ini mengingatkan kita kembali kepada kasih Yesus Kristus yang datang kepada kita untuk menyatakan kasih-Nya, dan kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan dan damai sejahtera. Sukacita Natal ada beserta kita semua. Dan selamat menyambut tahun baru 2022. Kita percaya Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita dan melindungi kita di tahun 2021 akan tetap beserta kita semua. Tuhan Yesus memberikan iman yang teguh
untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kami dari Standard Chartered mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kita bersyukur tahun ini bisa merayakan Natal bersama-sama walaupun masih secara daring. Kita berharap keadaan akan membaik segera. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Merry Christmas. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan lewat ibadah Natal ini. Yang diberkati berikan tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. Katakan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun. Sekali lagi selamat hari Natal. Selamat. Beri salam di kiri kanan saudara, mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Selamat hari Natal dan tahun baru, dan tahun baru, dan tahun baru. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sekali lagi selamat hari Natal dan selamat kita menyongsong tahun baru, dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya.